Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat lah. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu alamatul hizbus syaitan ya, tanda-tandanya golongan syaitan ya. Sekarang kita mau belajar golongan Allah. Sekarang hizbullah. Pernah dengar hizbullah? Ya, tapi bukan organisasi ini ya, bukan organisasi hizbullah ya, bukan nama, bukan bendera, bukan, atau bukan slogan ya. Jadi Allah menjamin kemenangan di dunia ya, dan keberuntungannya di akhirat bagi hizbullah ya, bagi hizbullah. Tapi hizbullah ini bukan organisasi, bukan slogan, bukan bendera, bukan apa lagi tuh ya, bukan kelompok ya. Tetapi hizbullah adalah kelompok kaum muslimin yang Allah ridho padanya. Jadi hizbullah itu kelompok yang Allah ridho ya. Jadi Allah ridho kepadanya dan kelompok itu juga ridho kepada Allah gitu. Kan di surat At-Taubah ayat 100 itu ya, minal muhajirin wal ansor itu ya, gitu, bahwa Allah ridho itu ya, siapapun dia ya, siapapun dia gitu. Jadi kalau dulu ditetapkan di surat At-Taubah itu Allah ridho kepada muhajirin dan ansor pun ridho kepada Allah, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor ridho, termasuk kita mengikuti muhajirin dan ansor ya, ridho itu di surat At-Taubah ayat 100-nya ya. Mereka mempunyai karakter khas. Jadi kalau orang yang hizbullah itu ya, golongan Allah itu punya karakter khas, berakhlak fundamental ya. Yang pertama, dia cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Maka dia selalu mengucapkan tuh alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Jadi dia cinta kepada Allah karena Allah adalah sebagai Tuhannya. Maka mereka sangat mencintai Allah melebihi cintanya terhadap segala sesuatu. Gitu kan, ada kalau di surat Al-Munafiqun itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu menghalangi kamu untuk mengingat Allah. Barang siapa yang demikian, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Itu termasuk orang-orang munafik gitu. Jadi nggak ada halangan untuk mengingat Allah, untuk cinta kepada Allah, termasuk anak dan istri serta harta ya, nggak ada halangannya itu ya. Jadi orang yang punya karakter fundamental itu cinta kepada Allah ya, kecintaan mereka terwujud dalam ibadahnya kepada Allah dengan penuh semangat. Jadi makanya kalau sebelum adzan juga dia sudah datang ke masjid ya, gitu. Itu tandanya tuh ya, semangat. Kemudian
tekun mempelajari kitab sucinya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda yang pertama nih ya. Bukan, itu karakternya, karakter pertama. Nanti ada tandanya lagi ya. Jadi ini karakter pertama adalah cinta kepada Allah ya. Dia semangat beribadahnya, tekun belajarnya, tunduk dan taat atas aturannya. Ini Hizbullah nih. Dan tawadhu ya, tawadhu. Kenapa? Kalau orang berilmu itu tawadhu. Kalau orang bodoh mawas diri. Kalau orang bodoh nggak punya mawas diri, namanya songong. Itu nggak berakhlak gitu ya kan. Kan kita mah nggak pinter-pinter amat ya kan. Gitu. Maka harus mawas diri. Kemudian Allah pun membalas cintanya ya, membalasnya dengan mencintai dan menyayangi mereka. Gitu. Allah mencintai mereka juga gitu. Maka Allah berfirman itu ya, kalau dia murtad Allah ganti ya kan. Kalau dia murtad tuh diganti oleh Allah ya. Coba lihat ayatnya dulu di surat 5 ayat 54 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu, ada di antara kamu, di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Datang satu kaum, Allah mencintai kaum itu dan kaum itu mencintai Allah. Kayak kita nih, kita cinta sama Allah dan Allah pun mencintai kita, gitu ya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Ini terbalik, sama orang yang beriman marah, sama kafir tunduk gitu ya kan. Kalau mau orang beriman galaknya nggak kira-kira. Kalau sama si kafir, iya bos, iya bos, ya Allah, nasibmu itu ya kan. Makanya dia celaka hidupnya di dunia, celaka, bahkan di akhirat dia kelak akan celaka pula gitu ya. Jadi kalau orang beriman bersikap lemah lembut, ya salam terhadap sesamanya. Ya, haqqal muslim ala muslim sittun. Haknya muslim terhadap muslim itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu assalamualaikum. Ini enggak, kalau ketemu orang muslim mulutnya tembut. Gitu. Kalau masih kafir, bos, selamat pagi bos. Aduh. Ya beres kau, ya. Maka belajar Islam yang benar gitu ya. Lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Itu jangan dibalik. Sama preman takut nggak kira-kira, sama ahlul masjid ngebentak-bentak, sampai anak-anak dibentak-bentak di masjid ya kan, digebah itu. Ya Allah, ini orang yang berjihad di jalan Allah, ya, menyampaikan Quran. Ya. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira, ya. Dan janganlah kau taati, jangan kau ikuti orang-orang kafir, berjihadlah dengan mereka, berjihadlah terhadap Al-Quran, terhadap mereka gitu. Dengan Al-Quran. Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela, enggak takut. Ini enggak, di hadapan orang pengen dianggap baik. Ya Allah, gitu. Mencari ridho manusia capek nyari ridho manusia mah, yang dicari ridho Allah. Manusia mah nggak bakal ridhonya, dia kalau butuh aja ridho sama kita, betul nggak? Kalau udah nggak butuh mah mencela gitu. Maka orang beriman mah nggak takut dengan celaan orang gitu. Nggak takut gitu ya. Dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela,
Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Wah, itu karunia besar itu ya kan. Waduh, kalau kita nggak takut dicela itu karunia besar itu. Dan kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Gitu. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Itu yang pertama, ya, karakternya itu ya. Berakhlak fundamental itu ya. Yang kedua, lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Tadi itu, ya. Lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Mereka menerapkan interaksi sesama mereka dengan semangat kasih sayang dan kehalusan budi pekerti, ya. Salam ketemu, assalamualaikum, apa kabarnya, ya kan? Kalau di Arab kan assalamualaikum, kaifa haluk, tayyib, itu masyaallah, gitu kan. Kalau di sini assalamualaikum, gimana kabarnya keluarga, tanya gitu. Ini enggak, ketemu liwat-liwat aja gitu, ya kan. Ketemu tuh salaman supaya gugur dosa-dosanya. Salaman, assalamualaikum, gimana kabarnya. Kan udah kenal, ya justru udah kenal itu. Ini kabar. Harus dipererat lagi persaudaraannya ya. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Waduh, bukan golongan Rasul tuh. Orang yang tidak menghormati orang yang tua, apalagi nggak menghormati orang yang pandai, orang yang alim, songong dia, nggak tahu diri dia tuh. Kita mah, waduh, apalagi kalau ada kiai, ya kan, ada ulama itu, tunduk. Kita di pesantren gitu, dehemnya kiai aja kita takut itu ya. Itu pak kiai itu kalau dehem gitu, kita udah takut itu. Ini enggak, ada kiai lagi-lagi dia gaya gitu, baca wadduha walaili idza saja gitu ya kan. Aduh. Standar perlakuan yang mereka terapkan terhadap sesama muslim minimal adalah berlapang dada ya. As-samaha, berlapang dada. Dan puncaknya adalah mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Al-itsar. Jadi kita mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri ya. Itu di surat 48 ayat 219 itu ya. Ini nama Rasul disebut langsung di awal ayat ini ya. Ini juga Pak Ustadz Zainal ya, kalau jadi imam ya. Iyalah, bagus ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra' على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah ya. Ini udah ditetapkan oleh Allah nih bahwa Rasulullah adalah utusan Muhammad itu. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan Rasulullah, para sahabatnya juga dulu, dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir gitu. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Makanya dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, kasih sayang, tapi tegas terhadap orang-orang kafir. Jangan dibalik-balik ya. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Begitu juga kita, kalau kita ruku, sujud, sholat cuma mencari karunia dan ridha Allah. Nggak usah cari ridha manusia. Pengen disanjung, pengen dipuji sama orang nggak perlu, nggak penting. Mereka muji satu kampung nih, muji kita nih, kita juga nggak bakal bisa terbang, betul nggak? Nggak bakal bisa terbang. Dia hinakan di satu kampung, kita juga tidak terhina, gitu.
Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Bukan bekas sujud di sini, bukan. Wajahnya kelihatan cahaya, ya, bercahaya. Gitu. Karena di luarnya juga dia sama-sama berjamaah, makannya berjamaah, usahanya berjamaah, ya, gitu. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Di Taurat sudah ada sifat-sifat orang yang kayak begini nih, Hizbullah nih, ya, tanda-tandanya sudah diungkapkan. Makanya orang-orang Yahudi tahu akan ada datang seorang yang beriman, orang-orang beriman dengan tanda-tandanya, gitu. Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, di Taurat ada, di Injil ada, padahal orangnya belum ada, gitu. Ini modelnya kayak kita gini, udah ada itu. Ya, gitu. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kita ada dimanapun, orang jadi manfaat sama kita, ya kan? Gitu. Jangan jadi benalu, jadi manfaat, ya. Kemudian tunas itu semakin kuat, kokoh. Tuh kayak Kimin, tunasnya kuat, Kimin. Kokoh Kimin sekarang, ya kan? Ini tuh kokoh. Lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Jengkel, Min, nama kamu itu jengkel dia, gitu. Jengkel. Pokoknya kalau tunasnya udah kuat, jengkel orang lihatnya, gitu. Orang-orang kafir itu jengkel. Jadi kalau ada orang kafir seneng, wah, jangan-jangan ini memang nggak jelas, ini Islamnya nggak jelas ini. Nggak mungkin, karena ketetapannya Allah sudah bilang, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Ini ketetapan Allah yang sudah sampaikan di dalam kitab sucinya, ya, bahwa orang kafir itu jengkel melihat orang-orang yang beriman. Jengkel benar. Saya mau alhamdulillah orang kafir senang sama saya. Ya lu kafir juga. Gitu. Lu kafir juga. Gitu. Kalau kita mah enggak. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Diampuni itu, Dri, ya kan? Gitu. Jadi diampuni kan, Dri? Dapat pahala yang besar, Dri. Alhamdulillah, ya kan? Gitu. Kemudian karakter yang ketiga, mereka senantiasa bersikap tegas kepada orang-orang kafir tadi itu, ya, tegas. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadikan jihad sebagai jalan hidupnya. Jihad, menyampaikan Quran. Kalau kita belum pandai menyampaikan Quran, sudah posting aja yang kira-kira ada tulisan ayat-ayatnya, gitu kan? Posting saja. Yang penting orang baca, kita dapat pahala. Gitu. Balighul anni walau ayat, sampaikan, gitu. Kamu nggak perlu lagi bikin-bikin yang ngajarin orang. Udah ada ayatnya satu, posting, dapat pahala. Orang yang baca dapat pahala kamu. Itu aja, ya. Mudah. Kemudian orang yang punya sikap, ya, loyalitas hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, ya. Bermodal akhlak fundamental tersebut, orang-orang beriman juga harus memiliki akhlak rapi, ya. Pergerakan, perjuangan, ya, punya ada pergerakannya, ada perjuangannya terhadap agamanya. Nggak diam aja. Emang kita hidup disuruh dari rumah sholat ke masjid, dari masjid pulang ke rumah? Nggak gitu. Ada perjuangan, gitu, menyampaikan kepada orang lain supaya mereka mengenal agama Islam, gitu. Dan akhlak itu juga ditujukan kepada orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir tertarik untuk bisa masuk Islam. Ini enggak, malah dia taat sama orang-orang kafir. Hidup itu mewarnai, bukan diwarnai, gitu. Mewarnai. Adapun ciri akhlak yang punya perjuangan itu, pertama teguh, ya. Dia teguh pendiriannya. Di surat 8 ayat 45, ya. Enggak ragu-ragu itu. Di surat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, kata Allah, diajarin nih sama Allah nih,
kalau ketemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak. Jadi kalau ketemu musuh, bagaimana caranya? Berteguh hati dan menyebut nama Allah banyak-banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Gitu. Sebut nama Allah banyak-banyak. Gitu. Berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Jadi kalau ketemu musuh, berteguh hati, banyak menyebut nama Allah, berzikir dan berdoa, dipastikan beruntung. Ini Allah yang ajarkan langsung dengan firman-Nya ya di surat 8 ayat 45 gitu ya. Ini yang jelas ya kalau ketemu musuh ya. Yang ketiga, akhlaknya itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na, juga taat kepada pemimpinnya gitu. Itu di surat An-Nisa itu ya. Ati'allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Selama ulil amrinya tidak berselisih dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau nyuruh ya maksiat jangan juga diturutin sekalipun dia pemimpin jangan gitu. Kan kita punya akal itu sudah diisi setiap hari dengan ilmu. Jasad diisi dengan makanan, ruh diisi dengan zikir. Jadi kita berpikir normal. Kalau nggak benar kok diikutin, akalnya kurang sehat. Kalau akal kurang sehat nggak ada rumah sakitnya. Namanya akalnya kurang. Tapi kalau badannya kurang sehat, ada rumah sakitnya. Tapi kalau akalnya kurang sehat, ada juga kali ya. Ada juga ya. Dan orang ini nggak mau berdebat. Ini baru ngaji 2 hari ya kan, ngajak berdebat melulu ya. Gitu ya. Jangan ikut-ikutan ya kayak gitu. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah sabar ya, menghadapi ujian, tidak berkeluh kesah, enggak apa sedikit aja dia berkeluh kesah ya. Gitu. Jangan berkeluh kesah, nggak ada itu ya. Gitu. Yang berhak berkeluh kesah cuma satu orang di muka bumi, namanya Bilal bin Rabah. Padahal dia juga tidak berkeluh kesah. Gitu. Dulu Bilal kan susahnya bukan main ya kan. Gitu, tapi dia tidak berkeluh kesah, disiksa aja cuma bilang ahad gitu ya. Kalau kita mah aduh gitu kali ya. Gitu. Ya. Tidak sombong dan congkak. Ya. Ini kalau orang beriman, orang pinter, dipastikan dia tidak sombong dan congkak. Sombong dan congkak ini buat orang yang bodoh dan songong. Nah itu doa. Itu di surat 26 itu. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Gitu. Kita merendahkan diri gitu. Dan orang yang merendahkan diri tidak rendah diri juga gitu. Tidak terhina gitu. Tawadhu dia ya, merendahkan diri. Jadi setiap orang yang kita temui jangan menganggap diri kita lebih baik daripada dia gitu. Ini enggak, udah tahu tuh orang lebih baik daripada kita gaya lah gitu ya gitu. Kan ulama-ulama juga dulu begitu, menilai orang itu lebih baik daripada kita. Nggak sombong, nggak songong, nggak congkak gitu ya. Dan tidak suka pamer dan riak ya. Nggak suka pamer. Orang itu nggak suka pamer. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.
Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan ada pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku, ya. Jadi hanya Allah saja yang kita taatin, ya. Nggak usah taat sama orang yang galak gitu. Nggak usah takut sama orang itu, ya. Sekalipun dia galak gitu, nggak ada takut-takutnya, ya. Dan orang ini dilanjutkan dengan tidak menghalangi orang lain dari jalan Allah, malah dia mengajak kepada jalan Allah, berdakwah kepadanya, ya. Mereka adalah orang-orang yang rajin membela dan menolong sesama mukmin, ya. Orang-orang ini termasuk orang-orang yang rajin membela dan menolong sesama mukmin untuk berjuang di jalan Allah, ya. Untuk itu setiap mukmin wajib melatih dan membiasakan diri dengan akhlak yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari golongan Allah yang disebut Hizbullah, dan Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.